Pertumbuhan primer terjadi pada meristem primer pada ujung batang dan ujung akar untuk proses perpanjangan tanaman, yaitu perpanjangan batang dan akar. Pertumbuhan sekunder terjadi setelah pertumbuhan primer untuk membentuk lapisan kayu. Pertumbuhan sekunder dapat terjadi pada akar dan batang tanaman. Pertumbuhan tersebut gunanya untuk memperbesar diameter akar dan batang tanaman. Pada batang tanaman terjadi karena adanya aktivitas meristem sekunder, yaitu kambium vaskuler dan kambium gabus. Kambium vaskuler terdapat di antara xilem primer dan phloem primer, yang disebut juga sebagai kambium intravaskuler. Pada tumbuhan muda, kambium vaskuler hanya terdiri dari satu lapisan yang kecil. Semakin dewasa akan terbentuk kambium yang melingkar, yang disebut sebagai lingkaran kambium atau cincin kambium. Ketika pertumbuhan sekunder dimulai, proses diferensiasi terjadi pada bagian medullary ray, yang di dalamnya terdapat kambium intravaskuler dan di sebelahnya terdapat kambium intervaskuler. Pertumbuhan intra dan intervaskuler akan membentuk lingkaran kambium. Pada lingkaran kambium bagian luar terdapat phloem primer dan pada bagian dalam terdapat xilem primer. Pembelahan sel terjadi pada lingkaran kambium dan menghasilkan pertumbuhan sekunder pada xilem dan phloem sekunder, yaitu pada bagian dalam dan luar. Kambium membentuk bagian area parenkim yang mengandung xilem sekunder dan phloem sekunder yang secara radial disebut medullary ray sekunder. Xilem sekunder akan tumbuh menjadi lapisan kayu komersial. Pertumbuhan lingkaran kambium dipengaruhi oleh pemotongan tumbuhan, sinar matahari, penyakit, kekeringan, dan suhu lingkungan. Selama beberapa musim, pertumbuhan kambium akan lebih aktif. Tetapi pada beberapa musim lainnya pertumbuhan akan menurun. Pada setiap musim akan terjadi pertumbuhan sekunder yang berbeda. Selama musim semi, kambium akan membentuk pembuluh xilem dan lapisan kayu yang disebut sebagai early wood. Pada musim dingin, kambium tidak terlalu aktif membelah sehingga xilem yang terbentuk lebih sempit dan akan membentuk lapisan kayu yang disebut late wood. Early wood mempunyai kepadatan yang lebih rendah daripada late wood. Perbedaan kepadatan ini akan membentuk lingkaran tahun.
Pada lapisan batang, xilem sekunder tampak berwarna coklat muda karena menjadi tempat deposisi komponen organik seperti tanin, resin, essential oil, dan getah. Deposisi ini menyebabkan batang menjadi tebal dan resisten terhadap serangga dan mikroorganisme. Lapisan bagian dalam berikutnya adalah lapisan yang keras, yang terdiri dari sel-sel mati yang mengandung lignin pada bagian dinding sel, yang disebut sebagai hardwood. Lapisan ini tidak bisa dimasuki oleh air. Lapisan kayu di bagian luarnya disebut sebagai sapwood. Kortek adalah tempat pertumbuhan sekunder berikutnya untuk pelebaran batang tanaman. Jaringan meristem lain adalah kambium gabus yang disebut sebagai velogen yang terdapat pada area kortek. Di dalam velogen terjadi diferensiasi sel. Kebagian dalam membentuk korteks sekunder atau disebut veloderm. Kebagian luar membentuk jaringan gabus atau velum. Jaringan yang terdiri dari velum, velogen, dan veloderm disebut sebagai periderm. Jaringan di luar kambium vaskuler, yaitu periderm dan flum sekunder, disebut sebagai kulit batang atau bark. Kulit batang yang terbentuk pada awal musim disebut sebagai soft bark karena lebih lunak daripada yang terbentuk pada akhir musim yang sering disebut sebagai hard bark. Gas oksigen tidak bisa masuk melalui lapisan tebal pada kulit kayu. Maka, velogen akan membentuk lentisel dengan membuka epidermis untuk pertukaran gas. Pertumbuhan sekunder pada akar dikotil hampir sama dengan batang dikotil. Kambium vaskuler tumbuh dari jaringan perisikel akar yang ada di dekat jaringan flum. Kambium vaskuler akan tumbuh secara sirkuler dan melingkar. Pertumbuhan akar dikotil tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan pada akar gymnosperm atau tumbuhan biji terbuka. Pada monokotil tidak terjadi pertumbuhan sekunder karena tidak mempunyai kambium. Demikian pertumbuhan sekunder pada akar dan batang tumbuhan.